Gugusan kepulauan terbesar di bumi ini telah lama menjadi incaran seluruh dunia karena kekayaan dan keindahan alamnya. Surga di Katulistiwa yang tertera di sejarah sebagai awal perebutan bangsa-bangsa di Eropa yang hingga menjadikan Indonesia sampai hari ini dijajah, dijarah, dan ditipu melalui perjanjian politik dan perdagangan yang pada akhirnya menyisakan bangsa dan rakyat yang tidak pernah beroleh dan menikmati kekayaan alam serta kemakmuran tanah Indonesia. Ketika sebagian besar muka bumi masih diselimuti kegelapan, rempah-rempah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari darah dan daging manusia. Para pedagang Cina membawa rempah-rempah dan menyembunyikannya di balik timbunan sutra. Para pedagang Arab menyembunyikan pulau-pulau penghasil rempah di balik berita-berita bohong tentang manusia-manusia kanibal berburu kepala. Persaingan antara Portugis dan Spanyol dalam menentukan pulau-pulau penghasil rempah membawa dunia ke perjanjian diplomatis terbesar yang pernah ada sepanjang masa. Pada perjanjian Tordesillas pada tahun 1494, dunia dibagi menjadi dua bagian, sebelah barat untuk Spanyol dan sebelah timur untuk Portugis. Bartolomeus Dias berputar-putar mengelilingi Tanjung Harapan pada tahun 1488. Christopher Columbus sebenarnya sedang mencari jalan menuju Hindia ketika tersesat dan menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Di tahun 1497, Inggris ikut mengambil bagian dalam pencarian rute langsung. Namun John Cabot hanya berhasil tiba di Amerika Utara, sementara Vasco da Gama dari Portugis berhasil mencapai Calicut setahun kemudian. Jatuhnya pusat dagang rempah di India dan Malaka di tangan Portugis memperbesar kemungkinan Eropa untuk menemukan pulau-pulau penghasil rempah. Alfonso de Albuquerque memerintahkan dua armada di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao untuk melakukan penelusuran ke timur. Mereka berlayar dari Goa India ke Malaka, kemudian dari Malaka melalui Madura, Bali, Lombok, dan Aru sampai akhirnya tiba di Pulau Banda. Pada tahun yang sama, armada Portugis yang lain juga tiba di Ternate. Perseteruan ini selesai dengan dibaginya kekuasaan Spanyol membentang dari Meksiko ke arah barat sampai ke Kepulauan Filipina dan kekuasaan Portugis membentang dari Brazil ke arah timur sampai ke Pulau Maluku dalam perjanjian Zaragoza. Kurang dari 100 tahun setelah kedatangan Portugis dan Spanyol di Kepulauan Rempah, Belanda dan Inggris datang dan menancapkan kekuasaannya. Jalur laut inilah yang menjadi cikal bakal jalur maritim dunia hingga hari ini, menegaskan jalur rempah sebagai rute yang jauh lebih penting dibandingkan jalur sutra. Berakhirnya Perang Salib menandai dimulainya era penjelajahan paling spekulatif yang pernah terjadi sepanjang sejarah manusia. Keberadaannya yang misterius, serta kebutuhan yang terus meningkat dan harga yang sangat mahal kala itu, membuat pulau-pulau penghasil rempah begitu diburu. Eropa bermaksud mematahkan monopoli perdagangan Arab selama ratusan tahun dengan menemukan surga yang mereka khayalkan. Ada kutipan yang ditulis oleh penyair Prancis, Voltaire. Setelah tahun 1500 tidak ada lagi rempah yang dimiliki tanpa adanya pertumpahan darah. Rempah-rempah yang menjadi lebih berharga dari emas saat itu menjadi daya tarik utama perlombaan antar bangsa untuk menemukan wilayah-wilayah baru. Hampir 500 tahun sebelum pendaratan Apollo 11 dimulai, penjelajahan mencari pulau-pulau hasil rempah menjadi satu-satunya perjalanan terpenting manusia.